Oke, tujuan dari video ini itu adalah untuk memberikan arahan atau guideline bagaimana menggunakan alat peraga yang dilakukan untuk mempelajari analisis keseimbangan parsial jangka pendek. Nah, alat peraga ini bentuknya nanti seperti ini. Jadi ada beberapa ini adalah gabungan dari beberapa diagram yang saling interkoneksi, ya. Dan ini ditujukan untuk mata kuliah ekonomi mikro, ya. Jadi tujuan dari alat peraga ini adalah untuk mendemonstrasikan keseimbangan parsial jangka pendek, yaitu kondisi keseimbangan atau equilibrium antara permintaan pasar dan penawaran pasar dari sebuah barang beserta kondisi-kondisi pelaku ekonomi representatif, yaitu konsumen dan produsen yang mewakilinya di dalam satu diagram yang komprehensif, ya, dan saling terkait. Nah, kalau ini digunakan untuk mata kuliah pengantar, jadi mahasiswa bisa langsung menggunakan diagram ini untuk melihat efek dari berbagai parameter atau variabel. Ada parameter-parameter di sini yang bisa dirubah, ya. Kemudian kalau misalkan ya, alat peraga ini digunakan untuk mata kuliah lanjutan, bisa mikro 1, 2 atau mikro di program pasca sarjana, mahasiswa juga bisa membaca catatan terpisah yang saya persiapkan tentang bagaimana diagram-diagram tersebut diturunkan. Sebelum memulai, ada baiknya kita memahami dulu asumsi-asumsi dalam analisis yang menggunakan alat peraga ini, ya. Asumsi tersebut pertama adalah diasumsikan terdapat banyak konsumen, ya, sebanyak H. Jadi ada hak konsumen yang identik, jadi masing-masing sama karakteristiknya, yang memaksimumkan utility Cobb-Douglas dalam bentuk seperti ini. Q D pangkat theta dikali Z maka 1 min theta. Q D itu adalah jumlah barang Q yang diminta, Z adalah jumlah barang lainnya atau barang Z. Theta adalah parameter yang nilainya tidak lebih dari 1. Kemudian kendala anggaran Y atau pendapatan sama dengan harga Q dikali Q D ditambah harga Z dikali Z. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua, terdapat N produsen identik, ya, dengan teknologi produksi Cobb-Douglas atau seperti ini, di mana Q adalah output yang disuplai, K adalah kapital, L adalah labor, dan alpha dan beta adalah parameter masing-masing tidak boleh lebih besar dari 1 masing-masingnya artinya, tapi alpha plus betanya boleh kurang dari 1 atau besar dari 1. Dan masing-masing produsen tersebut memaksimumkan profit jangka pendek, yaitu profit itu adalah total revenue dikurangi cost, dan cost ini adalah short run cost. Untuk fungsi produksi Cobb-Douglas, short run cost-nya bentuknya seperti ini, ya. Dan PQS itu adalah total revenue-nya. R adalah sewa kapital, K adalah kapitalnya, jumlahnya, W adalah upah, Q adalah outputnya. Kemudian asumsi yang ketiga, ini adalah definisi aja. Jangka pendek adalah kondisi di mana perusahaan hanya bisa merubah input tenaga kerja dan tidak bisa merubah kapital. Nah, kemudian ini akan saya tunjukkan diagramnya. Jadi sentral pada diagram ini itu adalah yang di tengah. Ya, di tengah ini adalah kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar, dan keduanya bertemu dalam equilibrium di sini. Nah, kurva permintaan pasar itu adalah agregasi atau penjumlahan horizontal dari kurva permintaan individual. Nah, ini kurva permintaan individual yang mewakilinya. Karena identik, maka kurva permintaan pasar ini adalah H, jumlah konsumen ini, dikali dengan individual demand, ya. Anda lihat angkanya ini besar-besar, ini kecil-kecil, ya. Dan individual demand atau Marshallian demand ini sebenarnya diturunkan dari maksimisasi utility subjek terhadap budget constraint. Nah, budget constraint ini slope-nya itu adalah rasio harga Q per harga Z, dan harga Q-nya itu ditentukan di pasar di sini. Oke, dan ini adalah utility-nya. Kemudian kurva penawaran pasar itu juga adalah agregasi horizontal dari kurva penawaran individual. Ya, karena kita asumsikan ada N produsen identik di sini, maka
ini adalah perkalian dari N dengan kurva supply-nya ini, supply individual ya. Dan Anda tahu kurva supply juga sama dengan kurva marginal cost. Kemudian ini adalah kurva average cost. Nah, perusahaan yang memaksimumkan profit akan mencari key yang optimum di mana terjadi pada titik potong antara marginal cost dan price equilibrium atau price yang ditentukan di pasar. Nah, gambar di atasnya itu adalah gambar yang mengilustrasikan profit. Jadi ini adalah total revenue. Total revenue itu kemiringannya tergantung dari harga. Harganya ditentukan di pasar. Kemudian ini adalah short run cost, ya, kurva short run cost biaya. Bentuknya seperti ini, karena COP12 short run cost-nya pasti seperti ini. Ini adalah fixed cost. Fixed cost itu adalah R kali K ya. Kemudian ini adalah profit. Anda perhatikan, profit function itu adalah selisih antara total revenue dan total cost. Jadi jarak antara ini dan ini itu sama dengan jarak antara ini dan ini, ya. Nah, Anda itu bisa melakukan simulasi atau dampak untuk melihat dampak dari berbagai parameter atau variabel yang ada di sini. Ini sudah disediakan tempatnya. Jadi contoh misalkan kita ingin melihat dampak dari kenaikan pendapatan yang diterima oleh semua rumah tangga. Artinya semua rumah tangga atau semua konsumen mengalami kenaikan pendapatan. Anda bisa rubah awalnya 50, kemudian kita bisa tambah. Misalkan kita tambah, kita tinggal klik aja sini. Nah, Anda perhatikan yang terjadi adalah seperti ini. Ya. Misalkan kita naikin. Ya. Kenaikan pendapatan itu membuat budget line bergeser ke kanan, ya. Budget line bergeser ke kanan sehingga individual demand bergeser ke kanan seperti ini, ya. Tapi cuman Anda perhatikan, akibat dari individual demand bergeser ke kanan akibat income yang naik, maka kurva permintaan agregat atau pasar akan bergeser ke kanan sehingga harga mengalami kenaikan, harga equilibrium dari sini menjadi ke sini. Oleh karena itu, kita perhatikan kurva budget line ini, walaupun yang terjadi adalah perubahan pendapatan doang, itu slope-nya itu berubah. Slope-nya berubah menjadi lebih tajam atau lebih curam karena harga dari barang naik di sini. Oke? Dan konsumen mengalami peningkatan utilitas dari titik ini ke titik ini ya. Sementara di sisi supply tidak ada perubahan di dalam kurva cost atau kurva supply maupun kurva average cost. Yang terjadi adalah kenaikan harga. Kenaikan harga dari sini ke sini yang diakibatkan oleh ini, ya. Sehingga kuantitas yang memasukkan profit itu berubah dari sini menjadi ke sini. Oke, dan Anda perhatikan apa yang terjadi dengan profit? Nah, profit itu berubah. Slope naik ke atas. Kenapa? Karena total revenue itu mengalami kenaikan ya untuk masing-masing, untuk setiap key-nya dia berputar ke arah atas ya, sehingga total revenue-nya tetap total revenue naik, kurva cost-nya itu tetap, maka dengan sendirinya profit mengalami peningkatan dari sini menjadi ini gitu. Jadi Anda perhatikan dalam konteks partial equilibrium yang saling terkoneksi antara demand dan supply seperti ini, maka ada kenaikan income itu akan berdampak pada kenaikan harga sehingga budget line akan berubah secara tidak paralel. Kemudian akan berdampak kepada profit dari perusahaan. Itu adalah dampak income. Oke, kita balikan ini. Nah, kalau misalkan kita ingin merubah apa yang terjadi kalau biaya produksi meningkat dari kenaikan upah, nah Anda bisa melihat merubah upah atau W ya. Kita coba kita naikkan, ya cukup misalnya. Nah, Anda perhatikan yang pertama terjadi itu adalah di sini. Akibat naiknya upah, maka kurva biaya mengalami kenaikan. Seperti yang terlihat di sini,
untuk setiap output yang diproduksi, kurva biaya bergeser ke atas. Dengan sendirinya, maka kurva marginal cost itu akan bergeser ke atas. Karena slope dari kurva biaya itu adalah marginal cost. Dan Anda perhatikan, untuk setiap key, itu kemiringan dari kurva biayanya itu lebih tinggi, maka dia akan naik ke atas. Demikian juga dengan average cost. Nah, average cost akan mengalami kenaikan. Oke. Oleh karena itu, maka karena MC ini adalah individual supply curve, maka supply curve secara agregat juga akan mengalami pergeseran dari sini ke sini, ya, bergeser dia ya, sehingga harga akan naik. Oke, dampaknya bagaimana? Dampaknya terhadap demand mengalami penurunan dan utility mengalami penurunan, dan ini terwakili dari penurunan indifference curve, ya, seperti ini. Ini terjadi karena budget line-nya bergeser atau berputar dari sini menjadi budget line ini karena harga mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan harga pasar equilibrium. Karena harga pasar meningkat, maka total revenue juga meningkat. Oke, nah bagaimana dengan profit? Nah, profit itu konstan di sini. Karena kasus yang khusus ya, Cobra Glass. Kenapa profit konstan? Itu terjadi karena memang upah mengalami kenaikan sehingga biayanya meningkat, tetapi ya, harga mengalami kenaikan sehingga total revenue-nya bertambah. Jadi saling compensate ya, sehingga harga itu profit itu mengalami penurunan ya. Konstan ya. Nah, ada banyak parameter-parameter lain yang Anda bisa rubah-rubah. Silahkan aja untuk membantu memahami apa yang terjadi dalam analisis equilibrium parsial jangka pendek. Oke. Anda bisa rubah parameter utility untuk untuk melihat dampak dari perubahan selera. Anda bisa melihat dampak dari jumlah konsumen misalkan jumlah konsumen bertambah. Nah, ini yang terjadi kalau Anda perhatikan, jumlah konsumen bertambah, maka dampaknya adalah kurva demand bertambah, harga naik membuat konsumen mengalami penurunan utilitas masing-masing konsumennya ya. Dan profit mengalami kenaikan. Ini contohnya aja. Oke, jadi Anda bisa melakukan bermain-main dengan parameter-parameter ini untuk lebih membantu memahami analisis parsial equilibrium jangka pendek. Oke, terima kasih.